Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu kajian dalam komunikasi massa, khususnya kepada teori media, yaitu berkaitan dengan dua dimensi teori media dengan variannya, yaitu 4 pendekatan atau perspektif. Nah, saya merujuk kepada bukunya Dennis McQuell, Mass Communication Theory. Silahkan simak videonya berikut ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori media dan saya akan fokuskan pada 4 pendekatan atau perspektif ya dalam melihat media. Ya. Nah, merujuk bukunya Dennis McQuell, Mass Communication Theory, ya, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Dennis McQuell maksud saya, membagi 2 dimensi besar ya dalam teori media atau kajian media, yaitu media centric dan society centric. Ya. Atau society centric ini bisa disebut juga dengan sociocentric. Nah, dari 2 dimensi teori media ini muncul 4 varian perspektif atau pendekatan ya, yaitu di sebelah kiri atas yaitu media kulturalis, kemudian media materialis, dan di bagian bawah sosial kulturalis atau sosial materialis ya. Jadi ini di sebelah kiri kulturalis, di sebelah kanan materialis ya. Nah, bagaimana penjelasan dari 2 dimensi dan 4 perspektif tersebut. Nah, 2 dimensi teori media seperti tadi terlihat di gambar, bahwa yang pertama adalah media sentrik. Apa yang dimaksud dengan media sentrik? Maksud saya yang kedua dulu. Yang kedua adalah society centric atau social centric. Kita mulai dari yang pertama, yaitu media sentrik. Apa yang dimaksud dengan media sentrik? Ya. Media sentrik ya, penekanannya adalah bahwa teori ini atau dimensi ini melihat media sebagai penggerak utama dalam perubahan sosial ya. Jadi di sini yang dilihat adalah peran sentral dari media. Jadi betapa besarnya pengaruh media. Bahkan di sini disebut sebagai penggerak utama dari sebuah perubahan sosial. Bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, ya, baik yang bersifat kecil maupun yang besar, itu ternyata digerakkan oleh media, dan pada praktiknya memang banyak ya. Perubahan-perubahan sosial, bahkan termasuk perubahan politik, itu digerakkan oleh media. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa media sentrik juga memberikan perhatian lebih terhadap konten-konten media tertentu atau khusus. Nah, jadi di sini penekanan dari media sentrik itu kepada konten-konten media. Jadi memang yang jadi sentralnya adalah media itu sendiri gitu ya. Sesuai dengan namanya media sentrik. Nah, itu. Ya, konten-konten media itu artinya beragam konten yang ada di media. Ya. Dulu mungkin ketika buku ini ditemukan atau dibuat oleh McQuell, mungkin saat itu media lebih fokus pada media konvensional ya, media cetak, elektronik. Tapi sekarang
sudah muncul media baru, ya, media sosial misalnya, nah itu juga tetap teori ini masih tetap relevan. Jadi konten-konten media itu bisa dilihat oleh dimensi ini, gitu ya. Nah ini dimensi media centric, ya. Kemudian yang kedua adalah society centric. Nah tadi udah sempat saya singgung juga bahwa dimensi ini bisa disebut juga dengan sosiocentric. Nah, apa yang dilihat oleh society centric, ya, bahwa pendekatan ini atau perspektif ini melihat media sebagai sebuah refleksi dari kekuatan politik dan ekonomi. Jadi di sini yang lebih dilihat sebenarnya bukan medianya, tapi adalah kekuatan politik dan ekonominya di sebuah masyarakat, gitu ya. Yang media hanya sebagai refleksi, cerminan dari kekuatan politik dan ekonomi tersebut. Jadi ketika misalnya di sebuah negara kekuatan politik dan ekonominya menunjukkan sebuah, katakanlah, ideologi tertentu, maka media juga akan mengikutinya karena dia sebuah cerminan, sebuah refleksi dari kekuatan politik tersebut. Ya. Jadi yang lebih dilihat memang bukan medianya, tapi society-nya, negaranya, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ya bisa disebut juga bahwa teori media ini merupakan aplikasi dari teori sosial yang lebih luas. Jadi sebetulnya kan sebelum muncul komunikasi massa atau komunikasi secara umum, kan sosiologi yang membahas teori-teori sosial itu sudah lebih dulu berkembang. Ya, karena itu teori media itu sebetulnya ya aplikasi dari teori sosial, gitu ya. Nah, jadi di sini sekali lagi bahwa yang lebih dilihat adalah society-nya, masyarakatnya. Media hanya mengikuti, gitu ya. Oke, seperti tadi kita lihat di gambar yang telah saya sampaikan bahwa dari dua dimensi ini, yaitu media sentrik dan society sentrik, diperoleh 4 pendekatan atau 4 perspektif. Ya. Yaitu perspektif yang pertama adalah perspektif kulturalis media atau media kulturalis perspektif. Nah, ini ada di bagian atas sebelah kiri, ya. Nah, jadi kulturalis. Nah, apa yang ditekankan atau yang dilihat oleh perspektif ini, bahwa perspektif kulturalis media melihat audiens, ya, dalam kaitannya dengan genre tertentu atau budaya media, seperti reality show di TV atau jaringan sosial, dan mengeksplorasi makna subjektif dari pengalaman pada konteks yang ada. Jadi di sini yang dilihatnya audiens dari sebuah acara televisi atau genre tertentu. Kalau kita bicara genre media kan macam-macam, ya. Ada kontes misalnya, acara-acara game, acara-acara reality show yang di dalamnya ada persaingan seperti kontes bernyanyi, idol, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian audiens dilihat? Nah, jadi ini perspektif kulturalis media. Jadi memang di sini tetap ke media sentrik, tapi yang dilihat sifatnya kulturalis. Jadi bagaimana audiensnya, bagaimana kemudian audiens memahami acara televisi, maka di situ akan dieksplorasi makna subjektif dari pengalaman itu. Nah, jadi ini perspektif kulturalis media, ya. Kemudian yang kedua ada di sebelah kanan atas, kalau dari gambar tadi itu, ya, perspektif materialis media. Di sini penekanannya adalah pada materialis. Kalau tadi kulturalis, kalau sekarang materialis. Atau media materialis perspektif. Nah, perspektif materialis media ini menekankan pada pembentukan konten media dan efeknya. Nah, jadi bagaimana sebuah media dibentuk, konten media, ya, dibentuk, dan bagaimana pengaruhnya. Nah, ini kan sifatnya materialis, gitu ya. Artinya wujud kebendaan dari
konten media, acara-acara di televisi itu. Kalau yang kulturalis tadi kan lebih kepada audiensnya, bagaimana pemahaman, pengalaman, pemaknaan audiens. Kalau ini lebih kepada kontennya. Nah, apakah nanti konten itu akan punya efek atau seberapa kuat efek daripada konten media itu? Nah, itu ya. Atau juga bisa dikatakan bahwa perspektif materialis media ini berkaitan dengan konteks organisasional dan dinamika atau produksi. Jadi berkaitan dengan proses produksi dan seterusnya ya. Jadi yang sifatnya materialis, yang wujud kebendaannya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah perspektif kulturalis sosial. Nah, ini kulturalis lalu sosial. Jadi sosial kulturalis perspektif. Nah, pendekatan ini atau perspektif ini menempatkan media dan pengalaman media di bawah kekuatan lebih besar yang memengaruhi masyarakat dan individu. Jadi di sini berada di society centric, di mana yang lebih dilihat adalah kekuatan di luar media. Ya, artinya di sini media subordinate atau media berada di bawah dari kekuatan sosial itu, daripada kekuatan sosial yang ada di masyarakat atau yang mempengaruhi masyarakat. Jadi media sendiri seperti tadi di society centric itu ya, hanya merupakan cerminan dari kekuatan politik dan ekonomi masyarakat gitu ya. Atau yang lebih luas ada kekuatan sosial. Karena itu isu sosial dan budaya mengungguli isu politik dan ekonomi. Nah, karena sebenarnya kalau kita bicara itu sosial budaya itu jauh lebih luas gitu ya, meliputi banyak hal. Kalau politik ekonomi itu kan lebih khusus ke yang bersifat politik dan ekonomi. Isu sosial jauh lebih luas gitu ya. Nah itulah yang dilihat gitu ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah perspektif materialis sosial. Nah, materialis ya, sosial materialis perspektif. Nah, di sini yang dilihat adalah pandangan kritis terhadap kepemilikan dan kontrol media. Jadi yang dilihat adalah bagaimana kepemilikan sebuah media, lalu bagaimana kontrol media gitu ya. Jadi nanti ini akan beririsan misalnya dengan teori ekonomi politik media gitu ya. Jadi masalah kepemilikan, ownership dan kontrol media itu menjadi penekanan dari materialis sosial. Jadi lagi-lagi di sini yang dilihat sebetulnya lebih kepada society centric itu tadi ya, karena memang ini berada di society centric. Jadi dari situ kemudian akan terbentuk ideologi dominan yang disebarkan atau didukung oleh media. Jadi ketika sebuah media misalnya dimiliki katakanlah oleh seorang pengusaha, dan kita tahu pengusaha adalah secara gampangnya kita sebut memiliki ideologi kapitalis, ya, kapitalisme, maka hampir pasti bahwa media yang dibentuknya memiliki ideologi kapitalisme, atau yang dominan pada media itu adalah ideologi kapitalisme. Dan biasanya kalau ideologi kapitalisme yang kuat, maka berbagai programnya itu akan lebih difokuskan pada ya pencarian profit sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya ya. Gitu. Beda dengan ideologi yang lain ya. Nah, inilah teman-teman 4 pendekatan atau perspektif yang muncul dari dua dimensi dari teori media seperti yang digambarkan oleh Dennis Maxwell dalam bukunya Mass Communication Theory. Nah, demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.